Shalom, selamat pagi Bibi yang dikasih Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya ibu-ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur Tuhan bahwa pagi hari ini kasih-Mu yang begitu besar, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Tuhan memberikan sukacita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh menikmati hari baru pemberian-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami ingin menyerahkan hati dan pikiran kami untuk kami merenungkan, membaca firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan baca dari Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan beri judul yaitu kebaikan Tuhan kepada kita. Ibu yang terkasih, ayat dalam Mazmur 23 memang sudah tidak asing lagi bagi panjenengan semua, karena merupakan ayat yang banyak dikutip dalam berbagai kesempatan. Mazmur 23 ayat pertama sampai ke-6 ini merupakan bagian dari Alkitab yang sangat indah karena mampu menggambarkan kerinduan hati Tuhan untuk melimpahkan kasih-Nya kepada kita manusia. Mazmur 23 hanya terdiri atas 6 ayat saja, sangat singkat, tetapi isinya begitu lengkap, menunjukkan sosok Tuhan sebagai gembala yang luar biasa bagi kita umat-Nya. Ibu yang terkasih, dalam ayatnya yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Gembala adalah sosok yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keselamatan ternaknya. Dalam Yohanes 10 ayat 11 Tuhan berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Dan Yesus sudah membuktikannya bahwa bersama Sang Gembala seperti Yesus, kita tidak perlu khawatir dalam menjalani hidup kita. Keselamatan domba-domba itu terletak di tangan gembalanya, dan Tuhan siap menuntun, menjaga, dan Tuhan melindungi kita seperti gembala yang baik. Ayat yang kedua, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kerinduan Tuhan adalah meletakkan kita di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, bukan di gurun yang gersang atau padang belantara.
Tuhan siap menyediakan segala kebutuhan fisik kita, sehingga kita tidak kekurangan. Bahkan Tuhan memberikan kita secara berkelimpahan. Coba panjenengan bayangkan, tutup mata panjenengan semua, dan coba bayangkan diri panjenengan berbaring di sebuah padang rumput yang hijau dengan aliran air yang tenang. Bukankah itu sangat nyaman? Seperti itulah gambaran yang Tuhan sediakan bagi kita. Ayatnya yang ketiga, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Di sini Tuhan menyatakan secara langsung bahwa Dia tidak akan membiarkan jiwa kita gersang dan kering. Ada air hidup yang siap Dia alirkan bagi kita. Seperti yang dikatakan Yesus kepada seorang wanita Samaria. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah Dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan Ia telah memberikan kepadamu air hidup. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Terdapat dalam Yohanes 4 ayat 11 dan 14. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian. Tuhan akan menuntun kita kembali ketika kita memerlukan koreksi arah dengan gada dan tongkatnya. Tuhan menyediakan penghiburan dengan terus bersekutu dengan kita di masa-masa sukar ataupun yang tergelap sekalipun. Ayat yang kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Tidak hanya menyediakan sedikit, tetapi memberikannya di dalam kelimpahan. Dia sangat murah hati dan siap menyediakan segala sesuatunya hingga berkelimpahan. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini kita melihat bahwa sebuah masa depan yang indah sudah Tuhan sediakan bagi kita. Berada dalam rumah Tuhan akan menjamin semua kebutuhan kita tercukupi. Ada pengharapan dan masa depan yang pasti ketika kita ada di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita. Ibu-ibu yang terkasih, mari kita bersukacita karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Gembala yang mengasihi, gembala yang memelihara, dan gembala yang rela berkorban untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, janganlah hati kita gelisah dan takut, khawatir menghadapi apapun situasi dalam dunia ini. Pandanglah dengan mata iman kepada Tuhan Yesus Kristus, gembala kita yang baik, yang mengenal kita dan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu pagi ini yang menyatakan akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, gembala yang tak pernah meninggalkan kami sendirian. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu bersuka cita dan bersyukur dalam situasi apapun. Haleluya. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami pagi ini. Sertai kami, berkati kami setiap ibu-ibu dengan segala kegiatan kami masing-masing, dengan segala pergumulan kami masing-masing. Tuhan, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun tidak. Kami serahkan hari ini segala hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi ibu-ibu, selamat beraktivitas, salam sehat dan terus semangat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom.